Berbicara mengenai legend, Indonesia juga ternyata memiliki banyak sekali diva di Indonesia ini. Diva yang kita kenal yang sempat membuat sebuah trio, 3 diva, itu ada Krisdayanti, Ruth Sahanaya, dan juga Titi DJ, itu sangat luar biasa sekali. Tapi ternyata ada seseorang juga yang telah memiliki karya seperti itu jauh-jauh sebelum mereka. Ingin tahu siapa dia? Kita saksikan yang berikut ini. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar putih biar hitam manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Oh repotnya. Marilah kemari, yeah, yeah. Hey kawan, akulah di sini, hey, hey, hey kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Marilah kemari, hey Pak Gomez, mari. Akulah di sini, hey kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Ada Oma Titi Puspa, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Selamat malam sayangku. Selamat malam Oma cantik. Oma yuk kita ngobrolnya di sebelah sana yuk. Dadah Pak Kumis. Dadah Pak Kumis, terima kasih. Yang tak berkumis pun. Tepuk tangan untuk Titi Puspa. Luar biasa. Waduh, kita hari ini kedatangan bintang 3 zaman. Apa kabar, Halo. Oma? Kamu ngapain di sini? Oh, cari uang. Oh, cari. Ada tuh di bawah tuh uang. Oh iya. Monggo. Ya, berbicara 3 zaman. Jadi kalau kita menyaksikan nama Titi Puspa udah ada 3 zaman. Itu dari zaman belum ada telepon, kemudian pager sampai ke handphone, ada terus. Ya. Nah, sekarang ini bagaimana cara memaintain karir selama itu? Saya itu menyanyi ikut bintang pelajar misalnya. Itu tuh tahun 53. Bintang radio 54. Nah, bintang radio tuh dari daerah ke Jakarta. Itu rasanya kayak mau ke, kalau sekarang yo kayak mau ke bulan gitu. Dari Jakarta, Semarang mau ke Jakarta, rasanya aduh kayak apa ya Jakarta ya. Keluarga pada ngiringin. Oh ya enggak boleh tadinya mau nyanyi. Oh gitu. Enggak boleh. Oh tapi nekat gitu ya? Nekat aja. Nah itu tahun 53, itu umur berapa waktu itu? Udah belasan? Enggak, 54 sedang sweet-sweetnya. Sweet 17. Wih, baru-barunya pacaran itu ya. Baru itu berarti lagi ranum-ranumnya itu. Iya, aduh. Ini ada sebuah informasi, ini papan info yang tentang Tante Titi ya. Yaitu, teng. Ini tahun berapa ini? Si Kumbang. Oh, itu tuh dulu tuh begini ceritanya. Saya diminta nyanyi di Malaysia. Terus orang Malaysia tuh bilang, bawalah orkesnya Titi Puspa. Aku nggak punya. Bawa sajalah orang, nanti kasih nama Puspa apa begitu. Terus ada nyamuknya Puspa Sari kali gitu. Jadi deh Puspa Sari. Akhirnya jadi. Cuma tadinya cuma mau untuk ke Malaysia aja gitu. Tapi di situ tuh siapa ya? Musma Alim. Terus siapa tuh kayak jenenge? Ya ada keyboard Maulana. Terus Benny Mustafa. Oh, penyanyi satunya Ernie Johan. Ernie Johan. Ernie Johan, masih lucu-lucunya.
Itu tahun berarti tahun 60 sekian apa mau 70? 60 wah. 60 sekian, iya 60 sekian. Nah, ketika itu kemudian bergerak terus sampai sekarang Puspasari itu berapa tahun sempat tuh? Apanya? Puspasari. Ah, itu cuma buat main-main. Oh, terus ini buat itu buat ini kebawa. buat event aja ya waktu itu Iya. ya. Nah, ini kan walaupun sudah lumayan ya, hampir 60 tahunan ya. Tante Titi ini berkutat di bidang entertainment, tapi ternyata di tahun 2012 kemarin ada juga kiprah yang sangat luar biasa karena membuat sebuah pertunjukan drama musikal berjudul Semut Merah, Semut Hitam. Nah, Sebetulnya itu semut merah semut hitam itu sudah pernah saya buat tahun 70 sekian. Yang main tuh masih si siapa kayak jenenge? Aduh, Cica Kuswoyo. Cica Kuswoyo. Terus si Biasanya ada Cica, ada Adi. Abi belum. Ya. Terus si Dorce tuh masih namanya Dedi. Bunda Dorce dulu masih namanya Om Dedi. Dedi masih kecil. Ya itu, tapi kemarin itu saya kepingin memperlihatkan juga untuk anak-anak ya, supaya ada hiburan untuk anak-anak, saya bikin itu tahun itu jadi semut merah semut hitam tapi pemainnya sudah lain. Remake Iya. jadi ya bisa dibilang Remake ya. Remix, Tapi ya. ini sebenarnya sebuah teguran juga untuk bisnis entertainment Indonesia karena sekarang Indonesia ini sedang krisis pertunjukan khusus untuk anak-anak yang bertemakan anak-anak juga gitu ya. Nah benar itu tahu nggak? Kan itu banyak anak-anak mau cari sponsor tuh susahnya. Gara-gara Iya gara-gara anak-anak misalnya rokok apa itu juga nggak mau terus apa lagi gitu. Jadi ya Allah udah kasihan aja tapi ya sudahlah pakai keripil-keripil uang sendiri gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan Indonesia sepertinya kan dengan pertunjukan-pertunjukan yang ada sekarang gitu kan. Contohnya misalnya untuk tayangan anak-anak sekarang banyak kan penyanyi anak-anak nyanyi lagu-lagu dewasa gitu kan. Tayangan untuk anak-anak sudah Anak-anak- mulai berkurang bisa Bener. dibilang. Kalau dulu mungkin kalau anak-anak kecil, umur-umur kecil itu dengernya lagu anak-anak. Kalau sekarang kita denger lagu anak-anak tuh cuma disetel di odong-odong. Iya. Nah, kalau menurut Tante Titi kebudayaan Indonesia gimana sih? Nah itu dia, makanya saya menginginkan adanya satu pendidikan seni budaya, seni ya untuk anak-anak muda dari mulai kecil sampai besar. Karena apa? Seni budaya sekarang, seni Indonesia sekarang itu sudah antara ada dan tiada. Anak-anak muda sudah lupa itu apa seni Indonesia. Nah itu karena apa? Karena banjir dari luar itu tidak ada yang ngedep, tidak ada yang menfilter, tidak ada yang, dan pemerintah, nuwun sewu ya pemerintah memang kurang memperhatikan seni budaya ini. Jadi kalau seni budaya tuh di sini apa politik, keuangan, dia nomor 999 seni. Karena saya pernah lihat waktu ke Cina ya, datang suruh ngelihat apa JIT dulu, habis JIT terus sutra, habis sutra teh, habis itu suruh nonton apa coba? Nonton itu apa pertunjukan dari mereka dari pemerintah mereka membuat satu pertunjukan yang etnik. Cuman dipermodern seperti ya disesuaikan. Nah, kalau misalnya nih kita berandai-andai, ada peluang yang diberikan kepada Tante Titi misalnya untuk merubah seni budaya Indonesia. Apa Kok merubah? bukan maksudnya merubah atau membuat pergerakan di Iya, seni iya, budaya iya. Indonesia. Kira-kira dari sisi mana dulu yang akan dirubah? Seni budaya Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke itu ya macam-macamnya itu kan banyak. Nah itu kita ajarkan kepada anak-anak yang memang kalau anak tidak mampu itu kan harus nantinya dia tidak bisa kemana-mana. Akhirnya di jalanan dibilang anak jalanan nakal-nakal ini karena dia sebetulnya nggak punya tempat, nggak ada yang ngajarin. Jadi anak-anak itu diajarkan singing, acting, and dancing di situ dan playing. Itu semua yang ada di Indonesia. Nah, untuk supaya apa? Dia sudah koridornya, nanti dia menjadi seorang seniman, hidupnya di situ, dia terangkat hidupnya, jadi tidak menjadi anak-anak yang tidak mampu terus keleleran di jalan. Ayo, anak-anak itu dilatih untuk supaya kita bisa membuat sesuatu pertunjukan yang indah untuk supaya dunia itu melihat Indonesia itu mempunyai seni budaya yang agung. Iya, luar biasa pembicaraan yang buat Tante Titi. Sekarang ini perlu dilihat juga bahwa seni dan budaya merupakan salah satu aset yang bisa mengangkat nama bangsa. Di negara lain itu semua seni Singapura lah. budaya itu nomor 1. Nomor satu, karena itu adalah aset Baik, budaya yang betul. bisa mendatangkan wisatawan Nah. salah satunya.
Nah, salah satu juga bahwa kita juga menghormati semua follower kita. Seni dan budaya yang ada di Tonight Show juga kita akan share kepada para follower kita dengan cara memfollow ke Twitter kita di @tonightshow_net ataupun connect kita di Instagram di tonightshow_net juga. Dan jangan lupa kita masih menunggu untuk followers. Pokoknya ada kejutan untuk 50.000 followers. Tahu lah ngapain. Iya, kalau gitu kita akan ingatkan sekali lagi. Dan ternyata hari ini kita mengetahui bahwa bagaimana karir dari Tata Titi Puspa bisa bertahan begitu lama. Itu salah satunya tuh dengan cara tetap sharing sama orang, tetap memberi dan juga mengasih input positif. Bukan hanya bisnis, tapi semua yang bisa diberikan. Itu tentunya juga membuat Tata Titi sampai sekarang masih awet muda ibaratnya. Sekali lagi terima kasih Tata Titi Puspa, luar biasa. Ya tentunya juga bisa bertahannya karir itu adanya dari pengalaman. Ini sebuah quote yang saya dapat dari follower kita yaitu dari Wahyu Tris. Belajarlah dari pengalaman. Jadi kalau belum berpengalaman ya bagaimana belajarnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show. Begitu banyak yang ada di hati menanti terkuat, ingin mengungkapkan dan mencurahkan berbagai rasa dan kesan tentang kehidupan. Begitu syarat yang ada di benak menunggu tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan hasrat di hati, hayalan ke dalam cipta dan seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak panggung gerak adalah tempat kita insan dunia ekspresikan diri. Begitu syarat hal yang mungkin